Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kegiatan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada periode 15 sampai 27 Maret 2021 yang beranggotakan saya, Vanessa Prastia Putri, Amaris Natasia, Erna Sofiani, Francisca Onastika, Anisya Tri Septianingsih. Latar belakang: Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit, berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Tujuan: terdapat dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dari teori mata kuliah yang telah diberikan sehingga mahasiswa diharapkan terampil dalam bidang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tujuan khusus yang pertama, memperoleh pengalaman berperan sebagai ahli media farmasi di rumah sakit dengan fungsi dan kompetensinya. Yang kedua, mengetahui proses perencanaan, pengadaan, produksi perbekalan farmasi, penyimpanan, penerimaan, dan pendistribusian perbekalan farmasi di instalasi farmasi. Yang ketiga, mengetahui alur pelayanan resep di instalasi farmasi RSAUGM baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap dan instalasi farmasi IGD. Yang keempat, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab farmasi di instalasi farmasi RSAUGM. Manfaat: yang pertama, untuk memperoleh gambaran mengenai peran ahli media farmasi di dunia kerja khususnya di rumah sakit. Yang kedua, mengetahui dan menambah pengalaman serta wawasan kepada mahasiswa mengenai kinerja profesi farmasi di rumah sakit. Yang ketiga, mengetahui dan memperoleh ilmu tentang pelayanan rumah sakit. Ruang lingkup: lokasi praktek kerja lapangan yaitu di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada periode 15 sampai 27 Maret 2021. Tugas rumah sakit: menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu 1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang keempat, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 27 Maret 2021 diikuti oleh 5 mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi ke dalam 4 tempat, yaitu satelit farmasi rawat jalan, satelit farmasi rawat inap, satelit farmasi IGD, dan gudang perbekalan farmasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama dispensing obat, yang kedua penataan barang dari gudang pada tiap satelit, kemudian monitoring suhu ruangan gudang, dispensing pada gudang perbekalan farmasi, serta pembuatan hand wrap. Alur pelayanan resep satelit farmasi rawat inap yaitu resep masuk, dilakukan screening, kemudian dilakukan entry, kemudian dilakukan dispensing, kemudian dicek dan dilakukan double checking. Kemudian setelah di double checking dilakukan distribusi. Alur pelayanan resep satelit farmasi rawat jalan yaitu resep masuk, dilakukan screening, entry, review, kemudian dilakukan dispensing. Setelah dilakukan dispensing, kemudian dicek, dilakukan double check, kemudian penyerahan dan pemberian informasi obat kepada pasien. Satelit farmasi IGD. Satelit farmasi IGD bertanggung jawab kepada pasien yang masuk ke IGD serta melayani permintaan dari polihemodialisa. Gudang perbekalan farmasi. Perencanaan menggunakan metode konsumsi, kemudian pengadaan dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengadaan langsung, lelang, dan penunjukan langsung. Kemudian untuk penerimaan, alur penerimaan di Rumah Sakit Akademik UGM yaitu pemeriksaan kesesuaian barang dengan faktor yang meliputi tujuan, nama dan jenis obat, nomor batch, jumlah, dan expire date. Kemudian penyimpanan berdasarkan jenis dan bentuk sediaan, stabilitas suhu, kemudian efek farmakoterapi, serta diurutkan secara alfabetis FIFO dan FEVO. Alur pendistribusian perbekalan farmasi di Rumah Sakit Akademik UGM yaitu surat permintaan dari setiap unit ke
gudang farmasi. Selanjutnya tahap penyiapan oleh tenaga teknik kefarmasian, daftar perbekalan farmasi yang sudah disiapkan, kemudian di entry. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang sebelum barang didistribusikan ke satelit instalasi farmasi rumah sakit maupun unit. Kemudian penghapusan atau pemusnahan. Pemusnahan Rumah Sakit Akademik UGM bekerja sama dengan instalasi K3 melalui pihak ketiga yaitu PT Arah. Sedangkan alat kesehatan yang kadaluarsa atau rusak disalurkan ke lembaga pendidikan atau pelatihan. Kemudian untuk pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan internal yang meliputi laporan penggunaan obat dan alat kesehatan, laporan pendistribusian, dan laporan keuangan. Selanjutnya untuk laporan eksternal, laporan obat narkotika dan psikotropika, serta laporan penggunaan obat BPJS yang dibuat oleh apoteker penanggung jawab instalasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.